Oke. Silakan. Pada akhir zaman, kenapa yang turun, kenapa harus nabi, kenapa tidak langsung saja yang turun itu, langsung Allah saja yang turun. Dan ketahui blender. Tak ajarin samamu ya, Bung. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan. Jangan lari ke kitabku. Oh, tunggu terus. Bagaimana ceritanya saya mau ajarin kamu materi tinggi? Pertanyaan-pertanyaan dari kita. Beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Perintah itu. Sabarnya kau. Lanjut. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu kata siapa itu? Pengarang kitabmu. Kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti begini cuma, saya bisa mengarang-ngarang kayak begini. Saya menganggap saya nabi. Terus saya buat satu kelompok dan saya datangkan murid-murid. Iya. Terus ditanyalah ke saya. Saya diwahyukan. Sama siapa? Sama Sang Pencipta. Di mana? Ya di sana. Serius cuma. Ya itulah yang dialami oleh pengarang kitabmu. Itu yang dialami pengarang kitabmu itu. Lukas, Markus. Nyata. Tuhan Yesus ada. Hah? Di mana ketemunya Yesus dengan Lukas? Kena kau di sini. Itu kan sudah diwahyukan. Itu kan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Markus? Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Di mana Yesus bertemu Paulus? Hah? Di mana penulis Matius dan penulis Yohanes bertemu Yesus? Pernah bertemu? Ada dalilnya? Ada. Sampai singa sikat gigi tidak akan pernah bisa kau tunjukkan. Tuhan Yesus yang datang dengan Tuhan Yesus sendiri kepada Lukas, kepada Matius, kepada Markus. Di mana? Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus pernah bertemu dengan penulis Bible? Tanya Lukas, tanya Markus, jangan tanya saya. Tadi kamu mengatakan dirimu. Itulah yang saya katakan. Itulah yang dilakukan oleh pengarang Bible. Saya bisa jadi rasul. Saya bisa buat pengikut. Bisa, tapi palsu. Kayak penulis Bible itu palsu semua tuh. Itu bukan nabi. Mana Tuhanmu? Tapi nabi palsu. Sana, di atas, yang menciptakan langit dan bumi. Terus pengikutmu siapa? Cicak sama tikus. Betul kan semua? Silakan. Siapa yang mau ikutin kamu? Mana tahu ada yang ikuti saya. Berarti orang gila ikutin kamu, orang gila. Begini cuma, saya diwahyukan ini. Saya dari sini tadi saya diwahyukan. Ada malaikat datang ke saya, kasih kitab ke saya. Nah, orang yang kayak begitu disebut apa? Kalau saat sekarang ini? Orang gila. Orang gila. Oh semua. Astaga. Orang gila lah. Tapi makanya begini. Itu kitabmu itu Lukas itu tidak pernah mengaku menerima wahyu. Lukas tidak pernah. Nah, umat-umat teman-teman saya di Muslim mungkin ada beberapa yang rindu atau mau pengen ketemu langsung lah begitu dengan siapa? Sang Pencipta. Gimana ceritanya? Kan bisa, kan sudah mau akhir zaman, kan sudah mau kiamat juga. Maksudnya muncul saja kan, kasih lihat sedikit. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melihat Tuhan di bumi ini, nggak ada. Berarti sama dengan saya, berarti saya juga bisa jadi berarti. Apa? Jadi apa? Mau jadi nabi? Jadilah nabi. Kau bikin sekte baru, sekte kangkung 1 ikat 1000. Di Kristen kan gampang bikin sekte kan? Tidak puas dengan Katolik, bikin sekte Protestan. Tidak puas dengan Protestan,
ada kecemburuan, bikin sekte baru. Tidak puas lagi, bikin lagi sekte-sekte yang baru. Tujuan kita satu, Tuhan Yesus. Mau berapa alirannya, mau berapa sektenya. Kenapa jadi Yesus yang tujuan? Yesus. Bukankah Yesus mengajarkan yang tujuan itu adalah Bapa? Kenapa Yesus yang jadi tujuan? Sakit kan? Kenapa apa? Kenapa Yesus yang kau jadikan tujuan? Bukankah Yesus justru mengajarkan yang menjadi tujuan itu adalah Bapa? Apa bedanya Bapa dengan Tuhan Yesus ini? Ya beda. Satu Tuhan, satu bukan Tuhan, satu manusia. Lucu. Astaga semua. Astaga. Nabi apa ini? Nggak bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia. Nabi juling kau. Nabi juling kau. Ya iyalah. Oh, kasihan. Oh kasihan. Ya suka kau lah Zuma. Hah? Itu Suka kau lah. Kau mau jadi nabi? Jadi Luga Tambun nanti kau. Maksudnya begini Zuma, kan sudah detik-detik terakhir kan, sudah mau akhir zaman, sudah mau kiamat. Terus? Biar cuma sedikit saja dinampakkan toh, supaya kerinduan mau lihat. Mau lihat apa? Kita berdoa, kita. Maksudnya apa? Maksudnya kamu seperti agama Ardi. Tuhannya datang, dewanya datang. Yesus. Kau mau yang kayak gitu? Kau mau yang kayak gitu? Tunggu, saya tanya kau. Coba kau ke padang gurun coba kau. Padang gurun sana. Saya tanya dulu kau Zuma, saya tanya dulu kau. Di mana posisinya Allah sekarang? Allah meliputi langit dan bumi. Oke. Yesus? Berarti tidak ada tempatnya. Tempatnya tidak ada. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah tidak tidak ditentukan oleh kemudian perjalanan relativitas waktu dan ruang. Karena kenapa? Bukan di surga. Allah bukan makhluk. Bukan di surga berarti tempatnya. Kenapa pula surga tempatnya Tuhan ada di surga? Gimana? Ini dalil terjemahan Bible ini yang bikin kau gorila otakmu. Mana ada Terus Tuhan di surga? Zuma, terus saya tanya kau, yang ciptakan Adam di surga itu siapa saya tanya? Yang menciptakan Allah. Itu berarti di surga kan? Mati nih dia. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu maha besar. Baru di Tuhanmu maha kecil. Berarti di surga itu siapa dan? Di surga itu ada Adam alaihissalam. Yang ciptakan pada saat Adam kemudian siapa? penciptaan Adam alaihissalam. Yang ciptakan siapa? Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, berarti di mana dia? Allah tidak menempati ruang dan waktu. Ya lanjut cuma. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Tuhan yang benar, ada dalil di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Segala sesuatu di atas muka bumi ini termasuk Yesus itu tersentuh kematian. Tetapi disebutkan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh. Siapa dia? Dialah pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Apa data selanjutnya? Bertahta di tempat yang tinggi, yang terang. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak pernah bisa melihatnya. Nah, itu satu-satunya Tuhan kami tuh, yang disembah oleh para nabi. Nah, sedangkan Tuhanmu Yesus, apa itu? Saya bisa jadi nabi. Bukan saya menghinakan ya, bukan. Dan kami pun tidak punya hak untuk membahas itu. Tapi karena Yesus Anda sebut sebagai anak Allah ya, kami terpanggil untuk meluruskan itu.
Semua. Bising kali Ya. kau, Dan bentar Dan. Jessica. Tunggu dulu, Jessica. Iya. Jessica. Iya. Malam. Halo. Ya, Teman saya kayaknya. malam. Selamat malam buat kita semua ya. Ya, Terlebih sama Bang Juma ya. Saya memang Kristen ya Bang Juma ya. Saya senang Iya. kali kalau lihat kadang khotbah Bang Juma gitu ya. Tapi Iya. di sini saya ibu rumah tangga gitu. Jadi saya dengar selalu gini masalah agama ini diperdebatkan gini. Rasanya kok miris banget gitu, apalagi kalau anak-anak yang mendengar gini masalah agama ini, rasanya kok saya lihatnya jadi sedih gitu Bang Juma gitu. Jadi kalau agama ini nggak ada habis-habisnya itu kita kalau diperdebatkan gitu. Dari mana asalnya Tuhan, dari mana asalnya Muhammad, itu aja gitu. Jadi ya kita kalau keyakinan ini ya menurut saya ya, keyakinan ini apa yang kita yakini itu yang datang pada kita, kan itu dia kalau namanya agama ini gitu. Jadi kita nggak usah diperdebatkan masalah agama ini, kan anak-anak kecil juga kan banyak yang menonton gitu, jadi mereka juga jadinya bingung gitu. Jadi kalau namanya agama ini itu keyakinan, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita. Kan gitu, menurut saya begitu Bang Juma gitu. Saya senang kali sama Bang Juma ini. Kalau lihat khotbahnya saya suka banget gitu. Tapi kalau udah masalah menghina gini gitu, itu saya kurang suka gitu Bang Juma. Oke, saya tanya dulu sama ibu. Rela tidak ibu anaknya masuk Islam? Kenapa nggak rela lah? Kenapa nggak rela? Gini dia Pak Bang Juma. Nenek saya ada Islam, ada Kristen. Saya dulu tinggal tempat nenek saya, dia Muslim. Saya hormati dia Muslim gitu. Dia Berarti juga datang ke tempat saya hormati juga gitu. Kami saling menghormati gitu. Karena nenek saya dua, satu Kristen, satu Muslim. Tapi kami damai gitu. Nggak pernah bermasalahkan itu masalah agama itu. Dari mana Nabi Muhammadmu, dari mana Yesusmu, itu nggak pernah kami apakan. Saling menghargai begitu. Oke, enggak, bukan masalah menghargai. Ibu rela anaknya menjadi Islam. Berarti menurut ibu agama Islam itu betul? Saya nggak bilang saya betul. Semua agama itu betul Pak Juma. Semua agama itu, ajaran agama itu tidak ada nggak benar gitu. Berarti Tuhan itu banyak Bu ya? Maksudnya Tuhan itu banyak gimana Kan Pak Kristen Juma? dan Islam beda Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, Yesus namanya. Sedangkan Islam Tuhannya Allah, tidak serupa dengan manusia. Nah, kalau Kristen benar, Islam juga benar, berarti Tuhan itu banyak. Nah, kalau ibu rela kemudian anaknya masuk Islam, ikhlas anaknya masuk Islam, berarti ibu meragukan agama Anda yang sekarang, sehingga anaknya diizinkan bertuhan kepada Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, ibu nggak sayang dong kepada anaknya. Bukan gitu Pak Juma. Kalau masalah bukan masalah kerelaan kita mau masuk agama apapun, itu bukan masalah kerelaan gitu Pak Juma. Karena kan dari saya bilang tadi, nenek saya, tante saya ada Islam, ada Kristen. Saya waktu SMP pun tinggal sama nenek saya, dia Muslim gitu. Tapi kan Pak Juma bilang tadi kan agama Kristen itu dia menjelma manusia gitu. Kan saya bilang tadi Pak Juma, bukan itu masalah itu yang saya tanyakan gitu. Karena saya bilang tadi agama itu semua sama Pak Juma. Maksudnya agama itu bagus semua ajarannya. Tidak ada mencela agama ini begini, agama ini begini, tidak ada. Keyakinan itu keyakinan itu apa yang kita yakini, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita Pak Juma. Kalau menurut saya sebagai rumah tangga begitu Pak Juma, karena nenek saya Islam, tante saya Islam gitu. Menurut ibu, Islam dan Kristen ini nanti sama-sama masuk surga gitu? Kalau masalah masuk surga itu kan Pak Juma ya, bukan Islam juga nggak ada bisa juga nggak masuk surga karena perilakunya jahat kan gitu. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga Pak Juma. Itu menurut tingkah kita. Kalau kita pembunuh apa sih? Kan nggak mungkin kita masuk surga. Kan kebaikan-kebaikan yang kita buat sehari-hari kita sebelum kita meninggal itu kan kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada siapa juga begitu.
Jadi di luar Kristen itu seperti umat Islam yang baik itu bisa masuk surga menurut Ibu? Gimana Pak? Umat Islam yang baik itu bisa masuk surga? Bisa, kenapa enggak? Semua, menurut saya begitu. Bisa lah, kenapa enggak Pak? Oh, jadi Hindu, Buddha yang baik masuk surga? Kalau menurut saya begitulah Pak. Kan karena gini Nah, Pak terus- Juma. Namanya terus begini, kalau Bu. kita kalau kebaikan kita baik, berbuat baik sama siapa juga, kita nggak lupa berdoa, mengucapkan syukur gitu. Siapa aja itu semua agama ini kan berwarna-warni Pak Jumaya gitu. Jadi menurut agama kan nggak mungkin agama Islam harus masuk surga semua, agama Kristen harus masuk surga semua, itu tidak Pak Juma, nggak. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga. Kalau dia jahat, Ya, sekarang- nggak pernah mendengarkan sekarang begini, Bu. firman. Sekarang begini, kalau saya Islam ini kan yang saya lihat nih, agama Kristen itu kan diajarkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Berdasarkan Matius 28 nomor 19, Efesus 3:18, boleh mengajarkan orang tentang Kristus, tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, membohongi itu boleh. Bahkan kalau kita lihat kemudian di dalam Markus 16 nomor 15, ya, orang dibaptis, orang diinjili supaya dibaptis, yang tidak dibaptis itu dihukum. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Yesus akan mengusir kelak orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diajarkan oleh Kristen kepada orang di luar Kristen, seperti pemurtadan, hamilisasi, indomisasi. Jadi ada upaya-upaya gereja tertentu untuk memurtadkan umat Islam. Sedangkan menurut Islam, di luar Islam itu neraka. Masa saya mau membiarkan anak keturunan saya masuk Kristen? Tidak mau saya. Karena di luar Islam neraka. Tapi kalau di agama Kristen, di luar Kristen itu masuk surga, ini yang aneh. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhannya Kristen memasukkan Kristen ke surga, Tuhannya umat Islam memasukkan Islam ke surga. Jadi ada dua Tuhan. Padahal tidak begitu. Agama yang benar di hadapan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau bukan Islam, Kristen. Kalau bukan Kristen, Islam. Cuma satu. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi kalau mati dalam keadaan Kristen, dan Kristen agama yang salah, maka masuk neraka semuanya orang Kristen. Begitu juga umat Islam. Kalau umat Islam itu agamanya adalah agama yang benar dan mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat Islam itu agamanya benar, mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Kristen agama yang salah, mati dalam keadaan Kristen, semuanya masih masuk neraka. Nah, oleh karena itulah kemudian serangan-serangan kristenisasi itu muncul di Nusantara ini. Maka kami umat Islam tidak mau keturunan kami menjadi Kristen, murtad. Maka kami menjaga akidah umat Islam supaya jangan tergiur masuk kepada agama Kristen. Sedangkan agama Kristen diperintahkan, ajarlah mereka. Jadikanlah mereka menjadi muridku. Matius 28. Tidak mau saya. Tidak mau saya jadi muridnya Yesus. Tidak mau. Siapa yang mau ke neraka? Kami nggak mau. Jadi kenapa diskusi ini terjadi, Bu? Karena secara lembaga kitab Ibu sengaja mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Makanya Ibu pasti kalau nyebut Bible pasti asing. Yang lebih lumrah Ibu sebut itu Alkitab. Sementara kata Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Itu nama lain dari Al-Quran. Jadi orang Kristen sendiri asing dengan penyebutan kitabnya. Dan lebih familiar dengan penyebutan nama kitabnya umat Islam. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Itu tadi, mohon maaf nih. Mohon maaf. Iblis itu cara kerjanya apa? Memanipulasi. Sesuatu yang buruk dimanipulasi baik. Sesuatu yang jahat dimanipulasi benar. Itu iblis. Coba lihat Adam. Bagaimana dia bisa terperdaya? Karena iblis meramu sesuatu yang membunuh akal, seakan-akan itulah kebenaran. Nah, iblis nyamar-nyamar. Itu kerja iblis tuh. Yang tadinya kejahatan menyamar jadi kebaikan.
Yang tadinya keburukan nyamar menjadi kebenaran. Yang tadinya ajaran yang tidak diajarkan Tuhan disamar-samarkan seakan-akan ajaran Tuhan. Nah, itu iblis tuh. Yang tadinya manusia disamarkan dia adalah Tuhan. Yang tadinya surat kabar disamarkan itu adalah Alkitab. Nah, itu cara iblis bekerja. Kalau Islam tidak, coba masjid mana di Indonesia ini yang tidak ada tuanya? Di dunia ini yang tidak ada tuanya. Paling masjid yang baru dibuka. Masjid semua membeberkan isi Quran. Di mana dibuka? Al-Quran dibuka. Tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dipalsu-palsukan. Tapi kalau di Bible, semuanya dipalsukan. Kalian tidak menyembah Allah. Kalian palsukan nama Theos dengan sebutan Allah. Kalian sebut Allah. Paulus yang tadinya adalah penjagal. Dia apostolos. Murid yang entah siapa yang mengutus. Yesus tak pernah mengutusnya. Kalian sebut rasul. Kalian menyembunyikan semua identitas kepalsuan dengan istilah-istilah palsu dari Quran yang kalian pakai. Itu kerjaan apa tuh yang kayak gitu? Yang selalu berpalsu-palsu ria. Coba Anda baca dalam Filipi 3 nomor 18. Terkait dengan Yesus, diberitakan dengan maksud palsu, mengelabui, atau membohongi, atau berpura-pura, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu kerjaan apa itu yang kayak gitu? Yang suka nipu-nipu, memanipulasi, menyamar-nyamar, menyampaikan hal yang bohong, tidak sesuai dengan fakta. Itu ajaran siapa? Iblis kan? Terima kasih Bu Jessica menanggapi dulu. Itu iblis tuh yang kayak gitu. Kalau ditanya, Yesus manusia? Manusia! Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Manusia! Yang mati di atas tiang salib, itu manusia atau Tuhan? Manusia! Manusia katanya. Tapi coba lihat di hari Minggu di gereja. Betulkah dia menganggap Yesus itu manusia sesuai dengan mulutnya? Tidak. Di gereja mereka malah mereka beribadah sembahyang menyembah Yesus. Kristen menyembah manusia? Tidak. Yang dilahirkan Maria manusia? Iya. Yang disunat-nonatnya manusia? Iya. Yang netek manusia? Iya. Yang disalib manusia? Iya. Yang kalian Tuhan kan? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Nih, kerjaan apa ini yang kayak gini-gini? Lain di mulut, lain di praktek. Lain di mulut, lain di hati. Ini kerjaan apa yang kayak gini-gini? Cobalah. Maka tidak mungkin kemudian kami membiarkan anak keturunan kami, anak-anak Islam ini, ikut terperdaya dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Maka maafkan saya, kalau saya harus tampil, selama Bible tidak mengembalikan istilah Al-Quran, penjara bagi saya bukan satu hal yang berat. Mati sekalipun, saya sudah mewakafkan diri saya untuk itu. Nah, jadi inilah fakta. Iblis itu selalu memperlihatkan sisi yang tidak sesuai dengan fakta. Adam diperdayai oleh iblis tidak sesuai dengan fakta. Yesus yang manusia dipoles jadi Tuhan. Buku yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan dipoles jadi Alkitab. Orang yang menganiaya murid Yesus dipoles jadi rasul. Coba, orang yang cuma terangkat ke langit dipoles jadi surga. Nah, itulah. Apa? Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Kenapa harus kayak gitu kali? Yang merasukinya itu apa coba kira-kira yang kayak gitu-gitu? Suka berdusta, suka berbohong, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami pengikut Yesus. Di mana Yesus ke gereja? Di mana Yesus makan babi? Di mana Yesus nyembah Yesus? Kami ini pengikutnya. Ya apa yang kalian ikuti? Yesus melakukan apa, kalian melakukan apa. Tapi mulut selalu mengatakan kami pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, itu nampak luarnya. Coba lihat dalamnya. Kalian makan babi kok. Natalan, nyembah anak Maria, nyembah di gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ikut siapa kalian rupanya? Ikut Yesus. Mana ada Yesus kayak begitu? Yang suka berpalsu-palsu ria, yang tidak sesuai dengan fakta itu apa? Iblis kan? Wajar tidak Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Hah? Wajar tidak itu? Yohanes 8:44. Wajar tidak? Wajar tidak kemudian ketika Yesus mengatakan, enyahlah dariku, kalian semua membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar
Waduh, sinyal gua. Makrifat kalau dalam buktinya apa? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, menggunakan. Sudah sampai level itu pun Yesus katakan apa? Aku tak mengenal kalian. Loh, kami bermukjizat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami mengusir setan pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami memanggilmu Tuhan loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripada aku. Lalu apa nilainya? Apa artinya ini semua? Jangankan jemaat biasa yang sudah sampai level mengusir setan pun diusir. Lalu jemaat-jemaat yang cuma datang ngangguk-ngangguk, disebut apa oleh Yesus yang kayak level kayak gini? Yang tinggi derajatnya saja, pangkatnya, yang sudah bisa mengusir setan aja dikatakan penyesat. Aku tidak mengenal. Enyahlah daripadaku. Lalu bagaimana dengan jemaat yang tadi? Kalau anaknya masuk Islam, aku rela, aku ikhlas, ada di Kristen masuk surga, ada di Islam masuk surga. Ya jemaat-jemaat kayak gini mau kemana? Kira-kira. Nah inilah ya teman-teman sekalian, Islam itu memang tegas. Islam itu memang tegas. Kami tidak bisa berpalsu-palsu ria. Kita harus gini ya Bu ya. Di Islam yang benar masuk surga, di Kristen yang benar juga masuk surga. Habis itu lewat belakang dapur, nah, bagi Indomie. Nah ini besok kita kebaktian. Enggak ada di Islam kayak itu, enggak ada. Di Islam tak ada. Di Islam itu alif, alif, ba, ba. Tidak ada alif disebut ba, enggak ada ba disebut alif. Islam itu hak. Tak ada palsu-palsu di Islam itu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, kafir ya kafir, mukmin ya mukmin. Tidak ada palsu ria, nggak ada, nggak ada. Dalam kelicikanku, aku mencerat engkau dengan tipu daya. Tak ada yang kayak begitu, nggak ada. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Jadi kesimpulan saya nih teman-teman, kalau ada sebuah agama yang suka berpalsu-palsu ria, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, menyatakan sesuatu yang tidak real, menyatakan sesuatu yang sifatnya hanya perumpamaan-perumpamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pikirkan lagi untuk dipilih agama seperti itu. Bukan saya menghasut, enggak. Tapi ketika ada orang menjual sapi kepada saudara, Bang Suma, ya paman, saya mau jual sapi dong. Mana sapinya? Itu apa yang ditunjukkan? Cicak. Hah? Kau jual sapi? Ya, mana sapinya tuh? Loh, ini kan cicak. Oh, sapi saya sudah inkarnasi jadi cicak. Mau? Kalian mau beli? Enggak kan? Ada orang datang kemudian memberikan cincin. Bang Suma, ya aku punya cincin. Aku butuh duit. Cincin apa? Emas. Berapa gram? 1 kilo. Cincin emas 1 kilo. Iya. Mana aku tengok? Ini. Loh, kok ini lembek? Iya, sudah inkarnasi jadi karet. Mau kalian beli? Mau kalian percaya? Hah? Mau? Gak mau kan? Tapi orang yang meyakini yang seperti itu orang sudah terpedaya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Ya kan? Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ingatkan ibu yang dibawa, kalau masih mendengarkan, insya Allah ke depannya kami mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia, dan ini kita sudah mulai programnya sudah mulai berjalan. Dan insya Allah apologet Islam Indonesia akan membentuk satu wadah yang akan menyebar ke seluruh masjid-masjid di Indonesia ini untuk melakukan pendidikan dini. Pendidikan dini memberantas buta Bible. Tepuk tangan dulu. Jadi program kami itu nanti kita akan masukkan kurikulum kepada TPA untuk pengajaran pembelajaran Bible. Bagaimana mengenal Bible, mengenal konsep Tuhan di dalam Bible, siapa Yesus menurut Bible, siapa Yesus menurut Yesus,
siapa Bible menurut Bible dan siapa Tuhan dalam Bible. Itu kami akan ajarkan insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan Allah meridai dan kemudian memudahkan program kami ini. Seluruh Indonesia, anak-anak kecil ibtidaiyah atau anak TPA akan diajarkan Bible, dasar-dasar ketuhanan dalam Bible, pembeda atau apa kata Allah di dalam Bible itu, supaya ketika mereka besar mereka tidak mudah dimurtadkan. Karena ini sudah terjadi. Tempat saya mengadakan kemarin kegiatan dan membawa materi, di situ disampaikan oleh warga ada sekelompok orang-orang tertentu dari agama tertentu itu menyiapkan kemudian apa itu tempat hiburan yang musik, motor-motor musik-musik itu, yang naik kereta-kereta itu, yang odong-odong ya. Teman-teman tahu nggak kalau saya katakan odong-odong? Tahu nggak? Tahu Paman? Ya, odong-odong Bunda. Nah, odong-odong tahu kan? Nah, itu dari sekelompok orang menyiapkan itu di tempat umat Islam mayoritas, anak-anak kecil diambil, ya, didekati anak-anak kecil, dihibur di situ. Setelah beberapa saat kemudian, yang tadinya lagunya lagu candoleng-doleng berubah menjadi lagu rohani Kristen. Ini harus kita hentikan. Tata cara pemurtadan dan pendangkalan akidah seperti ini harus kemudian kita hapuskan. Ini harus disadari oleh umat Islam. Di tengah-tengah kita sudah gencar gerakan-gerakan seperti ini. Ada lagi yang kami temukan di tempat yang sama. Ini baru satu nih. Baru satu tempat kami sudah mencium cara-cara mereka menjalankan cara agama mereka. Ada yang datang mengajar di TPA, ya, guru bahasa Inggris, guru matematika, mendekati anak-anak siswa di sana, anak-anak TPA di sana. Padahal mereka ini adalah remaja-remaja aktivis dari gereja. Maka kami dari Apologet Islam Indonesia akan membentuk program, ya, berantas buta Bible kepada anak-anak TPA Indonesia. Mereka dalam sepekan akan kita bekali materi-materi tentang Bible. Bukan untuk merendahkan Bible, enggak. Untuk membentengi akidah. Kami akan ajarkan kepada mereka bahwa kata Allah di dalam Bible-nya saudara kita Kristen itu aslinya Theos. Jadi ketika di situ tertulis Allah, kalian jangan terperdaya. Itu bukan Allah yang kita sembah, tetapi itu adalah Theos, di mana Theos dalam bahasa aslinya adalah dewa. Apakah Allah dewa, anak-anak? Bukan, Pak Ustadz. Besok hari ketika ada yang mengajari kalian dengan ajaran ini, jangan mau ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita Allah, nama kitab kita adalah Al-Quran, nama Nabi kita ini, dan ini. Itu harus ditanamkan kemudian kepada anak-anak TPA yang ada di masjid atau di rumah-rumah para ustadz udaza yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga gerakan-gerakan mereka itu bisa, ya, diminimalisir dari lingkungan-lingkungan masyarakat Islam yang ada. Kira-kira disambut baik tidak niat luhur Apologet Islam Indonesia ini sebagai sebuah lembaga resmi untuk program jangka panjang yang saya uraikan tadi? Kira-kira yang ada di sini menyambut baik tidak? Positif tidak? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Harus dong. Nah, jadi nanti dari masjid ke masjid kita akan sarankan untuk pengajaran pengenalan pembeda antara Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya saudara kita Kristen. Itu harus kita tanamkan lebih awal. Siapa yang mereka sebut Rasul? Kenapa mereka gunakan kata Rasul? Kenapa mereka menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa mereka menggunakan kata Alkitab? Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Semua jawaban-jawaban itu harus kita tanamkan kepada anak-anak Islam dari kecil. Jadi jangan lagi kita itu tabu belajar Bible. Karena Bible itu tidak ada larangannya untuk dibaca oleh umat Islam dan tidak ada larangannya dibaca oleh Bible itu sendiri. Siapapun bebas untuk membaca Bible, tetapi kita harus menanamkan lebih awal pemahaman awal tentang Al-Quran. Supaya kitab di luar Al-Quran yang datang memirip-miripkan diri dengan Al-Quran itu bisa dipahami oleh anak-anak kita dari sejak dini. Supaya kalau besar
remaja dewasa tidak lagi mencari wanita sembarangan yang di luar agama Islam, supaya tidak mudah mereka dimurtadkan dengan hamilisasi dan seterusnya. Sebab kenapa? Saya perih, teriris hati saya. Banyak bapak, banyak ibu, banyak saudara-saudara yang datang curhat, menangis, merintih hatinya disebabkan anaknya dimurtadkan, dipacari, dimurtadkan. Ada yang terperdaya, dimurtadkan dan seterusnya karena cinta. Karena itulah kemudian tolong dukung Apologet Islam Indonesia untuk program jangka panjang ini, mengajarkan dasar-dasar pembeda akidah Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda Tuhannya Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda antara kitabnya umat Islam dan kitabnya Kristen, dasar-dasar pembeda Rasul Islam dan Rasulnya Kristen, dan seterusnya. Karena Kristen menggunakan istilah Al-Quran, maka kami harus memahamkan anak-anak kami lebih dini. Istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang Kristen itu sebenarnya adalah ini, bla 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 dan seterusnya. Yang setuju dengan program kami, ketik di bawah dengan kata setuju. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Oh, lanjutkan Gurundaku, luar biasa. Terima kasih. Silakan saudara-saudara di Untuk si bawah. Ahi Blender ini coba AC-nya dihidupin, Bang Blender ini. Aduh, banyak yang Ntar dulu, kepanasan saya ini, Bang. sambung dulu dikit ya, izin ya. Jadi untuk itu teman-teman, dukung program kami dalam pembangunan sekolah yang akan kita bangun di Sulawesi Selatan, di salah satu tempat strategis di puncak Gunung Bolangi, Sulawesi Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ininya. Kita sudah rilis ya Banyuma ya, ininya skemanya ya, sudah ya. Oke. Ya, doakan kami teman-teman, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau itu kita semua saling mensupport. Kenapa di sana nanti akan diadakan ya itu tadi pendidikan dini. Apa salahnya mengerti apa yang dipercaya oleh orang sebelah, tentu dasar-dasarnya saja, agar apa tidak mudah dibohong-bohongi seperti kasus yang ditangani oleh Api Sumut, bagaimana seorang perempuan kawinisasi gitu ya Pak, nanti Api Sumut ya akan menyampaikan Pak Saiful. Untuk itu dukung kami apabila ingin memberikan advice, bantuan apapun itu. Kami punya yayasan dalam hal ini Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekeningnya di 401 ditambah 3000 ditambah 17173 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Semangat, insya Allah. Jadi, Allahu Akbar. Ya Allah. Sebelum ke Kang Saiful, Bah, izin sebentar, Bah. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma sama Daeng Handi itu, kita dukung Ikhwan Fillah. Jadi ketika kita tidak bisa mendukung secara materi, ya kita dukung secara doa. Bahkan kalau ada yang mampu, mungkin yang dekat bisa mendukung dengan tenaga. Sehingga di dalam Islam sendiri ada kata-kata mutiara, yaitu syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka inilah penting kita membentengi para pemuda sebagai generasi penerus, jangan sampai buta terhadap Bible itu sendiri, karena tadi sudah disampaikan oleh Gurunda, mereka punya para misionaris yang memang berusaha untuk memurtadkan generasi-generasi muda di dalam Islam. Mungkin seperti itu para guru. Silahkan Abah Saiful, silahkan ditanggapi. Ya, insya Allah nanti di sekolahnya mungkin ada mata pelajaran apologetik, insya Allah ya. Jadi memang perlu saya sampaikan juga pengalaman kita yang ada di Sumut itu memang kasusnya sedang kita tanganin juga, dan akan segera kita buat gebrakan untuk mengambil kembali saudari kita yang telah dimurtadkan 5 tahun yang lalu dengan jalan hamilisasi, lalu dibawa kabur ke kampung pedalaman. Anak yang dihamilisasi ini
malah bekas santri, salah seorang santri. Dan ketika setelah dihamili dan dibawa kabur, dibawa ke kampung, di sana dijadikan Kristen, lalu dijadikan budak. Kenapa saya katakan dijadikan budak? Dia yang mengurus, memberikan makan kepada babi-babi, tinggal bersama anjing, ya kan? Karena di rumah dia itu anjing banyak sekali. Ada kurang lebih 5 ekor itu. Duduk di depan terasnya. Teras rumah panggung. Jadi tugasnya memberi makan babi, ngurus anjing, dan menjadi pembantu bagi 5 rumah yang ada di situ. Kenapa saya katakan menjadi pembantu? Ada satu rumah yang punya anak 3 kecil-kecil, itu dia juga yang mengurusi ketika orang tuanya pergi ke ladang. Jadi kondisinya sudah sampai kena, kalau kita bilang kena psikisnya, kita bisa lihat dari pandangan matanya itu udah beda gitu. Dalam arti kata dia